Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mudah-mudahan sehat selalu. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Masih temanya tentang PPN, tetapi kita akan belajar saat ini adalah tentang pemungut PPN. Di video-video sebelumnya saya selalu mengatakan ada sesuatu yang istimewa dari kata pemungut PPN. Karena istilah ini ya punya makna khusus yang termuat di Undang-Undang PPN. Jadi punya makna khusus dari kata pemungut PPN. Ini berbeda dengan istilah yang kita mungkin keseharian kita anut ya. Jadi berbeda terminologi di PPN dan terminologi di keseharian. Mari kita lihat. Ya. Di Undang-Undang PPN pasal 1 angka 27 dikatakan bahwa pemungut pajak pertambahan nilai adalah pertama adalah bendahara pemerintah, kemudian badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk apa? Ya, untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Jadi ada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah. Dia itu tugasnya memungut PPN ketika ada penyerahan kepada mereka. Nah, detailnya bagaimana? Kita lihat dulu ya, siapa itu pemungut PPN. Jadi klasternya adalah pemungut PPN itu yang pertama adalah yang sebelah kiri, itu adalah bendahara atau instansi pemerintah. Nah, sekarang lebih dikenalkan istilah instansi pemerintah ya. Yang kedua itu adalah bukan bendahara dan juga tentu saja bukan instansi pemerintah. Nah, bukan instansi pemerintah ini ada 3 jenis ternyata, yaitu pertama ini adalah golongan kontraktor kontrak kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi. Orang menyebutnya K3S, migas gitu ya. Atau yang kedua itu adalah kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, PABUM gitu ya. Yang terkait kayak gitu deh, migas sama panas bumi ya. Yang kedua adalah BUMN, badan usaha milik negara. Yang ketiga itu badan usaha tertentu. Ini sangat terkait dengan yang BUMN ya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, apa sih istimewanya kita membahas pemungut PPN dengan definisi tadi, yaitu ada bendahara pemerintah dan bukan bendahara pemerintah atau bukan instansi pemerintah. Nah, kita lihat dulu skema atau mekanisme pemungutan PPN yang biasa. Yang biasa itu artinya yang bukan dengan pemungut PPN. Bukan dengan pemungut PPN. Jadi begini, ini ada penjual yang merupakan PKP, kemudian menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli. Ya, tentu saja ini terutang PPN sehingga penjual membuat faktur pajak. Pembeli membayar senilai harga barang tersebut atau penggantian. Ya, kalau itu jasa. Nah, plus PPN kan, plus PPN karena ini ada PPN-nya, jadi bayar plus PPN. Nah, PPN-nya oleh si penjual ini kemudian disetorkan ke kas negara. Jadi disinilah penjual sebagai PKP mempunyai fungsi untuk mempunyai tugas memungut, kemudian menyetorkan ke kas negara PPN tersebut. Ya, memang ini ada yang dilompati, tentu saja nanti setelah dikurangi dengan pajak masukan kalau ada pajak masukannya. Gitu ya, ini mekanisme pemungutan PPN yang biasa, yaitu pembelinya itu bukan pemungut PPN. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau ada transaksi yang ternyata pembelinya itu adalah pemungut PPN. Sekali lagi, pemungut PPN di sini istilahnya berbeda dengan mungkin dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, siapa sih pemungut PPN? Pemungut PPN adalah pihak yang memungut PPN. Berarti siapa? Ya PKP ketika jual gitu kan. Itu pemahaman dalam keseharian, bukan pemahaman menurut Undang-Undang PPN. Tapi dalam Undang-Undang PPN, pemungut PPN ini adalah merujuk pada kelompok bendahara atau instansi pemerintah,
kemudian K3S tadi atau kontrak pemegang izin untuk panas bumi, atau BUMN atau badan usaha tertentu. Itu pemungut PPN yang ternyata ketika ada transaksi dengan pemungut PPN, mekanismenya menjadi berbeda. Ketika pemungut PPN itu menjadi pembeli. Kita lihat. Ini ada penjual. Ya. Penjual menyerahkan BKP atau JKP kepada pembeli. Nah, karena menyerahkan BKP atau JKP, maka dia membuat faktur pajak si penjual tersebut ya. Nah, pembeli di sini ternyata ini adalah pemungut PPN, kategorinya pemungut PPN. Kalau tadi yang skema pertama itu bukan pemungut PPN. Nah, ketika ternyata penjual melakukan transaksi atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pembeli yang merupakan pemungut PPN, berarti pembeli di sini adalah kalau enggak instansi pemerintah, ya BUMN atau badan usaha tertentu, atau tadi K3S atau pemegang izin untuk panas bumi gitu ya. Nah, di antara itulah pokoknya. Nah, ketika terjadi penyerahan dari penjual atau PKP kepada pembeli yang merupakan pemungut PPN, dibuat faktur pajak. Nah, si pembeli ini dia tidak boleh dipungut PPN oleh penjual. Kalau mekanisme biasa kan yang memungut PPN adalah si penjual. Jadi penjual menerima pembayaran plus PPN. Tapi dalam kasus ini ketika pembelinya adalah pemungut PPN, ingat, ketika pembelinya adalah pemungut PPN, maka justru pembeli itulah yang menyetorkan PPN-nya. Itu, menyetorkan PPN-nya ke kas negara. Nah, ini sebuah mekanisme yang khusus yang berbeda dengan mekanisme PPN pada umumnya. Yaitu ketika transaksinya atau pembelinya adalah pemungut PPN. Memang salah satu latar belakang dari keluarnya mekanisme khusus ini yang pasal 16A Undang-Undang PPN ini adalah adanya harapan dari pemerintah ketika para pemungut PPN ini bertransaksi, ya, dia itu bisa mengamankan penerimaan negara. Ya, ini kalau bahasa kasarnya ini dalam tanda petik ya, agak tidak percaya dengan PKP. Maka ketika ada pembeli yang merupakan pemungut PPN, dia diberikan kewenangan dan kewajiban untuk tidak perlu diserahkan PPN-nya ke penjual, tetapi dia setorkan sendiri. Nah, ini lebih aman ya. Jadi bisa jadi karena dulu kondisinya PKP itu belum tentu paham kewajibannya, atau memang lebih bisa mengamankan penerimaan negara. Ya, itu salah satu latar belakang dari kenapa ada pemungut PPN. Ya, itu bedanya seperti itu ya. Jadi ketika ada pembeli yang merupakan pemungut PPN, justru dia setor sendiri. Jadi bayarnya nggak pakai PPN ke penjual. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lihat satu persatu siapa itu pemungut PPN. Yang pertama tadi, kalau instansi pemerintah kita tahu lah ya. Instansi pemerintah berarti di pemerintah biasanya kalau yang mengeluarkan uang kan bendahara pengeluaran dari Kementerian X, Kementerian Y, Komisi X, Komisi Y, maksudnya Komisi Pemilihan Umum gitu ya, Komisi Yudisial, itu bagian dari pemerintah atau instansi pemerintah. Nah, kalau BUMN itu bukan instansi pemerintah gitu ya. Jadi BUMN ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini tidak termasuk anak perusahaan dan joint operation atau bentuk kerjasama lainnya. Pokoknya yang pemerintah punya saham di situ, sebagian besar modalnya oleh negara. Nah, ada dua jenis BUMN yang kita kenal, yaitu yang bentuknya persero. Ya, itu ketika instansi pemerintah punya minimal 51% saham di perusahaan tersebut. Contohnya PT Telkom gitu ya, PT PLN, gitu, PT Pertamina gitu. Kemudian bentuk yang lain adalah perum. Jika seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, perum peruri misalkan. Ya, itulah BUMN. Jadi teman-teman semua, ketika ada, mungkin kita tidak hafal mana saja BUMN, tetapi tandanya adalah ketika
ada tulisannya PT XYZ dalam kurung Persero. Oke, itu berarti BUMN. Perum, nah itu berarti BUMN. Ya, itu salah satu ciri dari BUMN. Kemudian badan usaha tertentu. Siapa itu badan usaha tertentu? Ternyata kita lihat ya, BUMN yang dilakukan satu ya, ada 3 jenis, 3 kriteria atau tiga kelompok yang masuk ke badan usaha tertentu yang menjadi pemungut PPN, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. 1. BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya PMK ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya. Ya, oke. Yang kedua, badan usaha yang bergerak di bidang pupuk yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, yaitu Pupuk Sriwijaya Palembang, Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, Pupuk Kaltim, dan Pupuk Iskandar Muda, ya, di bidang pupuk. Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga itu adalah badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Jadi ada BUMN, BUMN itu sahamnya dimiliki langsung oleh negara, ya, 51% atau lebih, itu BUMN ya. Kemudian BUMN ini ternyata punya kepemilikan di perusahaan di bawahnya. Nah, itu masuk kategori badan usaha tertentu. Satu contohnya PT Telekomunikasi Seluler, Telkomsel ya, Indonesia Power, Pembangkitan Jawa Bali, Semen Padang, Semen Tonasa, PTL Nusa, Krakatau Wajatama, Raja Wali Nusindo, Wijaya Karya Beton, PT Kimia Farma, Apotik, Kimia Farma Trading and Distribution, Badak Natural Gas Liquefaction, Tambang Timah, Terminal Peti Kemas Surabaya, PT Indonesia Comnet Plus, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Ya, ini adalah contoh dari badan usaha tertentu yang kelompok 3. Baik, saya lanjutkan. Teman-teman semua, ini yang harus diperhatikan ketika ada transaksi dengan pemungut PPN. Ini ada ketentuan dari definisinya, itu kita bisa menyarikan makna yang terkandung di dalamnya, bahwa pemungut PPN itu melakukan pemungutan PPN sepanjang memenuhi 2 syarat kumulatif. Harus 2 syarat kumulatif ini harus ada. Dua-duanya harus ada. 1. Yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN adalah PKP. Nah, jadi yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN adalah PKP. Berarti kalau yang bukan PKP tapi menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, tidak terjadi pemungutan PPN oleh si pemungut PPN. Yang kedua, yang diserahkan adalah BKP atau JKP. Oke, mungkin syarat pertama itu terpenuhi, yaitu yang menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN itu adalah PKP. Tetapi yang diserahkan itu bukan BKP atau bukan JKP, maka tidak terutang PPN. Ini perlu dipahami agar kita tidak main gebiah uyah, main tembak, main samaratakan bahwa segala sesuatu yang diserahkan kepada pemungut PPN harus dipungut PPN. Tidak seperti itu ya, karena berlaku aturan seperti ini, dan ini sering terjadi di lapangan, terjadi salah kaprah. Kita lihat ilustrasinya ya teman-teman semua. Nah, ini ada 3 kelompok. Yang pertama dulu, yang paling atas, ada bukan PKP. Ini bukan PKP yang paling atas. Dia menyerahkan alat tulis. Alat tulis ini barang kena pajak ya, barang kena pajak atau BKP ya, kepada pembeli, yang pembeli itu adalah pemungut PPN. Ini contohnya ya, SMP negeri, SD negeri, itu kan instansi pemerintah kan, atau Kementerian E, Kementerian Y, Dinas E, Dinas Y, itu instansi pemerintah. Ini contohnya ya. Nah, ini ada BKP, ini ada pemungut PPN. Apakah terutang PPN? Ya, tidak. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya kondisi pertama ini. Bukan PKP. Jadi kalau bukan PKP, menyerahkan BKP kepada pemungut PPN, ya tetap tidak ada PPN. Tidak terutang PPN untuk
kasus ini tidak terutang PPN karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yaitu bahwa dia itu harusnya PKP. Itu ya, ini harus dipahami. Yang kedua, ada PKP. Ini PKP nih, penjualnya PKP menyerahkan beras. Nah, beras ini bukan BKP karena yang termasuk dibutuhkan rakyat banyak, gitu kan, masyarakat banyak, bukan BKP. Kemudian yang beli adalah pemungut PPN. Meskipun yang menyerahkan PKP, yang beli pemungut PPN, tetapi ini yang diserahkan adalah bukan BKP, maka ini juga tidak terutang PPN. Maka pembeli bayarnya juga nggak pakai PPN dan nggak perlu mengut PPN. Itu dari transaksi 1 dan 2 itu tidak terutang PPN karena tidak terpenuhi salah satu syarat. Ya. Nah, yang ketiga kita lihat, yang ketiga ini adalah pada PKP dia menyerahkan ATK, alat tulis kantor. Ini BKP juga, ini BKP ya. Oke. Kemudian kepada pemungut PPN, maka ini terutang PPN. Kenapa? Karena ada ada unsur yang menyerahkan adalah PKP, yang diserahkan BKP. Ini terutang PPN, dan pembeli atau pemungut PPN ini kemudian akan menyerahkan ke kas negara PPN-nya. Jadi ini secara umum seperti ini ya. Kalau dengan pemungut PPN itu pembelilah yang memungut PPN-nya atau menyetorkan sendiri PPN-nya ke kas negara. Tuh, ya. Baik. Kita lanjutkan. Teman-teman semua, ternyata pemungutan PPN itu tidak serta-merta seluruh penyerahan kepada pemungut PPN itu dikenakan PPN, walaupun itu BKP atau JKP. Ini ada ketentuannya ya. Yang pertama, ini yang dikecualikan. Artinya gini, yang ada di slide ini artinya jika ada PKP menyerahkan 1 sampai 8 hal ini ke pemungut PPN, ini menjadi tidak kena PPN, yaitu 8 hal ini. Nah, pemungut PPN ada 2 kelompok, ada yang bendahara, ada yang selain bendahara. Atau bendahara itu maksudnya instansi pemerintah, ini pemerintah ya, instansi pemerintah, ini berarti selain instansi pemerintah. Oke, kita lihat satu persatu. Nomor 1, pembayaran yang jumlahnya paling banyak kalau bendahara adalah 2 juta, itu tidak kena PPN. Ya. Kalau selain bendahara berarti penyerahan kepada BUMN, ya, K3S, ya, kemudian bentuk usaha tertentu itu jumlahnya 10 juta, termasuk jumlah PPN atau PPNBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Misal PKP ada Pemkot. Nah, PKP menyerahkan barang kena pajak sejumlah 1.900.000. Nah, tetapi ini belum termasuk PPN. Maka begitu ada PPN berarti kan tambah 190.000, sama dengan di total sama dengan 2.090.000 jumlah termasuk PPN. Nah, meskipun jumlahnya sudah di atas 2 juta, yaitu 2.090.000, sebenarnya jumlah yang tanpa PPN adalah 1.900.000. Maka ini masih belum lebih dari 2 juta. Sehingga penyerahan dari PKP ke Pemkot ini tidak dipungut PPN oleh Pemkot, melainkan dipungut oleh PKP. Jadi transaksi biasa. Nah, bagaimana kalau saya ubah transaksinya? Yaitu misalkan ada PKP menyerahkan BKP kepada Pemkot senilai 2.090.000.
40.000 tanpa PPN. Nah, karena angka penyerahan BKP yang tanpa PPN itu sudah di atas 2 juta, maka penyerahan ini dipungut PPN oleh Pemkot karena sudah melebihi dari 2 juta. Sehingga PPN sebesar Rp204.000 itu dipungut oleh Pemkot dan disetorkan ke kas negara oleh Pemkot, tidak dipungut oleh BKP. Nah, kalau yang ke kanan berarti pembayaran yang paling banyak 10 juta ke BUMN, ke K3S atau yang tadi pemegang izin panas bumi, atau ke badan usaha tertentu, misalkan apa tadi, PTL Nusa gitu ya, Telkomsel dan sebagainya, 10 juta. Maka contohnya kalau PKP menjadi suppliernya PT Telkom, berarti BUMN, jumlahnya 11 juta. Nah, itu terutang PPN dan dipungut PPN oleh si tadi siapa perusahaannya, PT Telkom ya, PT Telkom yang memungut PPN-nya, yang menyetorkan ke kas negara. Jadi tidak menyerahkan PPN-nya ke PKP penjual, tetapi pembeli yang merupakan PT Telkom tadi, BUMN, menyetorkan sendiri PPN-nya ke kas negara. Itu, ini batasannya 10 juta termasuk jumlah PPN. Oke. Yang kedua, yang dikecualikan dari pemungutan PPN oleh pemungut PPN. Maksudnya seperti itu. Pembayaran untuk pengadaan tanah oleh bendahara. Artinya kalau bendahara pemerintah, ya, instansi pemerintah mengadakan pembebasan tanah, jadi dia beli tanah gitu, maka tidak dipungut PPN oleh si bendahara pemerintah, oleh instansi pemerintah. Tidak dipungut PPN oleh instansi pemerintah. Kalau pengadaan tanah atau selain bendahara tidak diatur, artinya tetap terutang PPN jika memang jumlahnya sesuai ketentuan di atas tadi, lebih dari 10 juta. Tidak diatur lah intinya ya. Tuh, kalau bendahara yang beli atau pemerintah yang beli itu harus dipungut, harus dibebaskan, tidak dikenakan PPN karena dikecualikan ya. Tidak dikenakan PPN. Jadi artinya bendahara pemerintah tidak memungut PPN dalam hal ini. Yang ketiga, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat. Nah, ini ketentuan baru. Ketika pemerintah bisa belanja menggunakan kartu kredit pemerintah, maka atas transaksi yang dibayar dengan kartu kredit pemerintah tidak dipungut PPN oleh pemungut PPN. Artinya tidak ada PPN di sini oleh pemungut PPN. Karena biasanya apa? Biasanya pas beli itu sudah ada PPN-nya, justru yang mengut adalah pihak yang menjual gitu. Kalau selain bendahara itu tidak diatur ya, karena dia tidak memakai kartu kredit pemerintah. Yang pakai kartu pemerintah kan cuma bendahara, jadi tidak relevan untuk selain bendahara gitu ya, atau selain instansi pemerintah. Yang keempat, pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Nah, maksudnya begini, kalau ada PKP menyerahkan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan, ya otomatis nggak kena PPN. Nah, bendahara jangan mentang-mentang gitu kemudian memungut PPN, nggak boleh, karena barang tersebut adalah tidak dipungut PPN atau dibebaskan. Sama juga ketika penyerahannya ke pemungut PPN non bendahara. Kalau ada barang yang masuk kategori tidak dipungut atau dibebaskan, ya otomatis tidak boleh dipungut PPN, gitu ya. Sama-sama nih, ini yang dikecualikan. Berikutnya yang kelima, yang dikecualikan lagi yaitu pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina. Ya, PT Pertamina menjual kepada pemungut PPN yang pemerintah. Tidak perlu pemerintah memungut PPN. Atau PT Pertamina menyerahkan BBM atau bahan bakar yang bukan minyak kepada BUMN yang lain yang merupakan pemungut PPN non bendahara, juga tidak perlu ada PPN di situ. Tidak dipungut PPN oleh pemungut PPN. Lanjut, nomor 6. Ini yang dikecualikan lagi, pembayaran atas rekening telepon atau jasa telekomunikasi
ya, bendahara atau instansi pemerintah tidak perlu memungut PPN. Selain bendahara juga tidak perlu memungut PPN. Ya. Berikutnya, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Ya, terutama ini penerbangannya yang dalam negeri ya. Kalau dalam negeri kan terutama PPN, bendaharaan pemerintah tidak perlu memungut PPN. BUMN atau pemungut PPN yang non bendahara ya, bisa BUMN, bisa K3S, bisa bentuk usaha tertentu, itu juga tidak perlu memungut PPN. Yang kedelapan yang dikecualikan adalah pembayaran lainnya untuk penyerahan BKP atau JKP yang tidak dikenai PPN dan atau PPNBM. Ya, jadi mungkin ada kategori barang kena pajak yang tidak dikenai PPN. Apapun itu, kalau barang kena pajak itu tidak dikenai PPN, masuk kategori di situ ya, bendahara pemerintah tidak boleh mengenakan PPN. Demikian juga pemungut PPN yang non bendahara juga tidak boleh memungut PPN. Itulah kelompok yang dikecualikan dari pemungutan PPN. Ya, ini perlu dipahami nanti kasus yang dihadapi di lapangan ketika kalian bekerja atau terdekat adalah ketika membahas soal atau mengerjakan soal, itu kalian harus aware atau peduli atau hati-hati dengan batasan-batasan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tentang kapan jatuh tempo penyetoran PPN oleh pemungut PPN. Kalau yang bukan pemungut PPN, yang PKP biasa, penyetorannya ke kas negara itu adalah akhir bulan berikutnya atau sebelum disampaikan SPT, berakhirnya jangka waktu penyampaian SPT masa PPN. Nah, kalau pemungut PPN agak sedikit berbeda. Untuk instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyetorkan PPN atau PPNBM yang telah dipotong dan atau dipungut paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran yang memakai mekanisme uang persediaan UP ya. Nanti kalian ingat-ingat lagi mekanisme pembayaran oleh pemerintah, ada 2 cara kan, UP sama langsung salah satunya ya. Oke, kemudian kalau pakai metode mekanisme langsung pada hari yang sama itu harus sudah disetorkan. Jadi kalau pakai UP 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran, kalau pakai langsungnya hari yang sama. Nah, itu pemerintah pusat dan daerah. Nah, pemerintah desa itu juga termasuk instansi pemerintah desa gitu ya. Itu diberi kesempatan tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran gitu. Nah, teman-teman semua, bagaimana kalau pemungut PPN-nya itu selain instansi pemerintah? Nah, bagi selain instansi pemerintah itu harus setor paling lama 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Nah, ini ketentuan di PMK 242. Kalau yang di atas ini adalah ketentuan yang ada di PMK 213 2019. Oke. Baik. Sekarang teman-teman masih ingat ini adalah slide dari Pak Untung Soekarji, almarhum Pak Untung Soekarji, tentang tata cara penomoran kode dan nomor seri faktur pajak. Kenapa saya munculkan lagi? Karena ini akan kita bahas bersamaan dengan pembahasan tentang pemungut PPN. Ingat, 01 itu adalah penyerahan kepada selain pemungut PPN. Nah, oke. 02 itu adalah penyerahan kepada pemungut PPN yang bendahara pemerintah. Tapi ada satu tambahan lagi yang kemarin tidak begitu saya singgung. Nah, sekarang saya singgung ketika kalian sudah memahami siapa itu pemungut PPN bendahara pemerintah atau instansi pemerintah. Ingat, 02 itulah penyerahan kepada pemungut PPN yang bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Nah, dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa ternyata kita sebagai PKP yang menjual kepada pemungut PPN bendahara pemerintah itu bisa ada 2 kondisi. Satu, yang PPN-nya dipungut pemungut PPN. Berarti ini mekanisme penyerahan kepada pemungut PPN yang tadi saya kenalkan, yaitu PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Nah, kok kayak gini? Kenapa
harus ditambahkan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Apakah ada kondisi penyerahan kepada pemungut PPN bendahara pemerintah tetapi PPN-nya tidak dipungut oleh pemungut PPN? Berarti iya, berarti ada gitu. Nah, yang 02 ini adalah kondisi ketika ada PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN yang bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Nah, kalau ternyata penyerahannya kepada bendahara pemerintah tapi PPN-nya tidak dipungut PPN, itu yang bagaimana? Nah, ingat tadi ada batasan atau jumlah atau pengecualian yang tidak dipungut PPN oleh pemungut PPN, yaitu satu, atau ya pertama jumlah ya, yaitu ketika jumlahnya itu tidak lebih dari 2 juta. Itu tidak dipungut PPN oleh tidak dipungut PPN oleh bendahara pemerintah. Ketika jumlahnya tidak lebih dari 2 juta, maka tidak dipungut PPN oleh bendahara pemerintah. Berarti apakah tidak terutang PPN? Tidak begitu. Ini tidak dipungut PPN oleh bendahara pemerintah, ini tetap terutang PPN, tetapi yang mungut berarti PKP yang jual pakai mekanisme biasa atau mekanisme umum, tidak pakai mekanisme pemungutan oleh pemungut PPN. Itu maksudnya. Oke. Nah, jadi artinya yang nomor 2 ini kita buat ilustrasi. Nah, ini nih. Sebentar ya. Ini ada PKP. Ya, menyerahkan BKP. Ya, bisa meja kursi, itu kan barang kena pajak, kepada PT Sembarang. Sembarang dalam hal ini dia bukan pemungut PPN. Ya, bukan pemungut PPN. Maka PT Sembarang membayar harga barang tersebut plus PPN. Artinya itu dipungut PPN oleh pengusaha kena pajak. Nah, ini nanti setor ke kas negara. Nah, setor ke kas negara. Nah, PKP yang menyerahkan BKP ini dia membuat faktur pajak kodenya 01, yaitu penyerahan kepada selain pemungut PPN ya. Ini sudah clear, nggak ada keraguan saya yakin ya. Karena ini penyerahan kepada selain pemungut PPN. Maka kodenya 01. Karena barangnya juga barang yang biasa lah, alat meja kerja misalkan ya. Nggak ada masalah. Berikutnya nih, ada PKP menyerahkan alat tulis kantor senilai 2,4 juta. Oke. 2,4 juta ini harga jualnya. Kepada Bendahara SMP Negeri 1 Bukateja. Nah, ini merupakan instansi pemerintah yang tentu saja adalah pemungut PPN. Nah, karena ini yang menyerahkan PKP, yang diserahkan BKP kepada pemungut PPN, maka Bendahara SMP Negeri 1 Bukateja membayar kepada PKP-nya sebesar harga barangnya saja. PPN-nya bagaimana? PPN-nya dia setorkan sendiri ke kas negara. Yang berapa nih? 2,4 juta kan harga barangnya, maka PPN-nya kan 240.000. 240.000 ini disetorkan sendiri oleh Bendahara SMP Negeri 1 Bukateja ke negara. Jadi tidak diserahkan ke PKP. Yang diserahkan ke PKP cuma harga barangnya saja sebesar 2,4 juta. Itulah mekanisme pemungutan oleh pemungut PPN. Yang contoh 2 ini adalah mekanisme pemungutan oleh pemungut PPN. Dan karena PKP ini bertransaksi dengan pemungut PPN dan PPN-nya itu dipungut oleh pemungut PPN, maka kode fakturnya 02. Lihat ketentuannya. 02 gimana? Penyerahan kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Ini contoh yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Nah, bagaimana sekarang contoh ketiga? Kita lihat. Ada PKP menyerahkan ATK senilai 1,8 juta. Ini sebelum ada PPN-nya. Ke Bendahara SMP Negeri 1 Bukateja yang dia itu adalah pemungut PPN kan, karena instansi pemerintah kan. Nah, karena ini PKP yang diserahkan BKP pasti terutang PPN. Loh, katanya ini kalau
tidak lebih dari 2 juta itu menjadi tidak terutang PPN. Yang lebih tepat itu adalah tidak dipungut PPN oleh pemungut PPN. Tidak dipungut di sini. Tapi apakah terutang PPN? Terutang. Nah, bagaimana dong mekanismenya? Mekanismenya yang mengungut PPN berarti yang biasa, yaitu PKP, pakai mekanisme biasa. Maka Bendahara SMP Negeri 1 Bukateja membayar 1,8 juta plus PPN-nya 180.000. Yang 180.000 tidak perlu dipungut oleh Bendahara SMP Negeri 1 Bukateja. Kenapa? Karena total harga plus PPN-nya itu cuma berapa? 1.980.000. Ini tidak lebih dari 2 juta. Maka pemungutannya tidak oleh Bendahara SMP Negeri 1, tetapi pemungutannya oleh PKP pakai mekanisme biasa. Maka PKP itu nanti setor ke kas negara sebesar 180.000. Dan ingat, meskipun ini transaksinya kepada pemungut PPN, tetapi kodenya bukan kode 02. Kodenya adalah 01. Kenapa? Karena 02 itu adalah untuk transaksi kepada bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Kasus ketiga ini memang transaksinya kepada pemungut PPN, tetapi yang memungut PPN siapa? Yang memungut bukan pemungut PPN, tetapi PKP penjual. Maka bukan 02, tetapi 01. Nah, ini teman-teman tolong dipahami dan diperhatikan. Saya lanjutkan ya, silahkan nanti kalau perlu pendalaman diulang lagi videonya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, tapi sebelum ke sini, oke, nggak apa-apa, kita lihat dulu. Ini ada PKP menyerahkan kabel senilai 24 juta kepada PT PLN Persero. PT PLN Persero ini adalah BUMN, tandanya ada Perseronya. Ini BUMN, berarti pemungut PPN yang bukan bendahara pemerintah atau bukan instansi pemerintah. Oke. Nah, PKP menyerahkan BKP, maka pasti terutang PPN. Tapi ketemunya dengan pemungut PPN, maka PPN-nya tidak dipungut oleh PKP penjual, tetapi disetorkan sendiri oleh si BUMN-nya, si pemungut PPN-nya. Maka 24 juta dibayarkan kepada PKP, ya 24 juta ini. PPN sebesar 2.400.000 disetorkan sendiri oleh PT PLN ke kas negara. Gitu. Oke. Nah, inilah transaksi antara PKP kepada pembeli yang merupakan pemungut PPN non instansi pemerintah. Ya, PPN-nya disetorkan oleh dia sendiri. Kodenya 03. Lihat, penyerahan kepada pemungut PPN lainnya yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Lainnya itu maksudnya selain bendahara atau instansi pemerintah. Gitu. Oke, itulah 03. Nah, sekarang lihat ilustrasi di bawah ini. Ada PKP penjual menyerahkan kabel senilai 9 juta ke PT PLN Persero. Sama seperti tadi, ini jumlahnya cuma kecil, 9 juta. PT PLN Persero itu adalah BUMN yang merupakan pemungut PPN. Ya. Oke, ini transaksi ini terutang PPN karena PKP menyerahkan BKP. Ya, pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak, pasti terutang PPN. Nah, siapa yang memungut PPN? Nah, karena jumlah nilai penyerahannya 9 juta plus PPN-nya nanti 900.000, itu total 9,9 juta, itu di bawah atau tidak lebih dari 10 juta, maka tidak dipungut oleh BUMN-nya, tidak dipungut oleh pemungut PPN. Maka PT PLN membayarnya itu ke PKP-nya termasuk PPN 9 juta plus 900.000. Artinya pakai mekanisme biasa, biarkanlah PKP penjual yang memungut PPN-nya dan kemudian menyetorkan ke kas negara sebesar 900.000. Ini mekanisme biasa berarti. Oke. Artinya tidak dipungut oleh pemungut PPN. Kalau tidak dipungut oleh pemungut PPN,
berarti kodenya bukan 03, kodenya 01. Dianggapnya seperti itu ya. Ingat kalimat bawahnya. 03 itu yang dipungut oleh pemungut PPN non pemerintah. Tuh. Karena ini tidak dipungut PPN oleh pemungut PPN non pemerintah, maka bukan 03 tapi 01. Itu ya. Oke, masih ada ilustrasi berikutnya. Nah, ini ada PKP menyerahkan jasa berupa perjalanan lah, karena si PKP penjualnya ini adalah dia punya adalah penyedia jasa biro perjalanan gitu ya. Ya, biro perjalanan memberikan jasa perjalanan 20 juta ke PT Sembarang. PT Sembarang ini ya bukan pemungut PPN, bukan kategori pemungut PPN yang kita bicarakan, PT Sembarang aja. Oke. Nah, ini ada PKP, ada JKP, maka pasti terutang PPN. Nah, terutang PPN. PKP penjual ini dia akan memungut PPN. Nah, cuma ini khusus untuk jasa biro perjalanan ini dasar pengenaan pajaknya itu adalah 10% kali tagihan. Nah, kali tagihan. Ini DPP-nya. DPP-nya. Nah, PPN-nya berarti kan 10% kali DPP. Oke. Berarti 10% kali DPP-nya berapa? Yaitu 10% kali tagihannya 20 juta. Oke, berarti sama dengan 200.000. Gitu. Maka PT Sembarang ini kemudian membayar kepada PKP penyedia jasa perjalanan itu 20 juta plus 200.000 karena ini adalah PPN atas DPP nilai lain. Ya. Oke. Kodenya berapa faktur pajaknya? Kodenya 04. Terus PKP menyetorkan ke kas negara yang PPN 200.000. Nah, ini DPP untuk nilai lain. Nah, lihat aturan mainnya di sini. Penyerahan dengan nilai lain sebagai DPP itu 04. Tapi ada tanda kurungnya selain kepada pemungut PPN. Nah, ini kan bukan pemungut PPN ini, PT Sembarang. Nah, berarti kalau kepada pemungut PPN nggak pakai 04 dong. Gitu. Itu nalarnya seperti itu. Nah, kita lihat. Ini. Ada PKP. Usahanya sama, memberikan jasa berupa dia biro perjalanan juga, perjalanan wisata. Maka dia memberikan jasanya biro perjalanan kepada siapa? Kali ini kepada PT PLN Persero yang merupakan BUMN yang merupakan pemungut PPN, gitu kan? Nah, karena jumlahnya 20 juta plus PPN-nya itu otomatis sudah melebihi 20 juta, ini 20 juta kan tanpa PPN. Maka ini akan dipungut PPN oleh PT PLN. Ya, akan dipungut PPN oleh PT PLN. Bukan PKP penjual yang memungut karena jumlahnya 20 juta. 20 juta memang batasannya. Tetapi kan ini tanpa PPN. Kalau plus PPN kan beda lagi gitu. Maka ini transaksi ini akan dipungut oleh pemungut PPN. Nah, teman-teman semua, ketika penyerahannya kepada PT PLN punya kewajiban dan secara jumlah harganya DPP-nya plus PP-nya itu sudah melebihi 20 juta. Oh, ini BUMN ya. BUMN ini 10 juta cukup ya. Nah, ini sudah di atas 10 juta, maka pemungutannya itu dilakukan oleh pemungut PPN yang BUMN tadi. Maka dia akan setor ke kas negara. Tetapi apakah pakai DPP nilai lain? Nah, dalam hal ini tidak. Jadi PT PLN tidak setor sebesar 200.000 seperti di atas, tapi dia akan tetap setor sebesar 10% kali 20 juta sama dengan 2 juta. Ini bedanya seperti itu. Nah,
jadi PT PLN Persero yang akan menyetorkan sendiri PPN-nya sebesar 2 juta. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak pakai nilai lain? Karena ingat 04 itu kan penyerahan dengan nilai lain sebagai DPP selain kepada pemungut PPN. Nah ini penyerahannya kepada pemungut PPN. Sudah nggak bisa lagi pakai 04, pakainya 03. Pakai 03. Nah, kalau 03 PPN-nya tidak pakai DPP nilai lain. Pakainya adalah harga penggantian atau sesuai dengan jasanya tadi yang sebesar 20 juta. 10% kalikan 20 juta sama dengan 2 juta. Dan kode faktornya adalah 03 bukan 04. Ya, itu teman-teman semua itu adalah ilustrasi-ilustrasi bagaimana ketika ada satu transaksi ternyata transaksinya itu bisa merupakan ada irisan antara kode faktur pajak 03 dan 04, 01 atau 02 gitu ya. Itu harus jeli. Baik teman-teman semua, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Silahkan dipahami lagi, diulangi lagi, dan kalau ada yang belum jelas disiapkan pertanyaannya. Kita akan ketemu lagi di kelas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.